Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Joko, dan selamat malam untuk rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Salsabila Tuljana dari Prodi Manajemen, kelas MJ 201 dengan NIM 240201010113 sini, 31. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar bisnis, yaitu usulan bisnis, catering mahasiswa, dan pekerja kantor. Yang pertama diawali dengan latar belakang, layanan bisnis catering untuk pekerja dan mahasiswa. Di era modern saat ini, gaya hidup serba cepat membuat banyak orang kesulitan menyediakan makanan sehat setiap harinya, terutama bagi mahasiswa dan pekerja. Kesibukan kuliah dan pekerjaan menyebabkan mereka lebih memilih makanan instan atau jajan di luar yang belum tentu sehat dan higienis. Sementara itu, meningkatnya kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat menjadi peluang bisnis yang potensial. Banyak mahasiswa yang tinggal di kos dan pekerja yang tidak sempat memasak membutuhkan solusi praktis berupa makanan rumahan yang sehat, terjangkau, dan mudah diakses. Melihat kebutuhan tersebut, saya berinisiatif untuk menghadirkan catering. Layanan catering sehat dan hemat yang ditujukan khusus untuk mahasiswa dan pekerja kantoran. Dengan sistem pre-order, pengantaran langsung, dan harga bersahabat, bisnis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan harian sekaligus mendukung gaya hidup sehat para konsumen. Nah, siapa yang akan menjalankan bisnis tersebut? Bisnis catering ini akan saya jalankan secara individu, dimulai dari skala kecil dan dikerjakan dari rumah. Sebagai pemilik dan pengelola tunggal, saya akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek bisnis, dimulai dari yang pertama, perencanaan menu dan produksi makanan. Saya menyusun menu harian, berbelanja bahan, memasak, dan memastikan makanan yang disajikan sehat, higienis, dan sesuai dengan selera pasar. Lalu yang kedua, pemasaran dan pelayanan konsumen. Saya akan mempromosikan bisnis melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, serta menerima pesanan melalui sistem pre-order. Nah, yang ketiga, pengelolaan keuangan. Semua transaksi dicatat secara rapi untuk memantau pengeluaran dan pemasukan harian, termasuk biaya bahan, kemasan, dan ongkos kirim. Lalu yang keempat, pengantaran. Jika memungkinkan untuk pelanggan terdekat, saya akan mengantarkan langsung menggunakan kendaraan pribadi seperti motor, dan untuk jarak yang lebih jauh bisa bekerja sama dengan ojek online. Nah, kapan sih bisnis ini dijalankan? Bisnis catering ini direncanakan mulai dijalankan pada bulan Oktober 2025. Pemilihan waktu ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, awal semester baru bagi mahasiswa. Banyak mahasiswa kembali ke kota perkuliahan setelah liburan. Ini momen yang tepat untuk menawarkan layanan makanan rutin yang praktis dan terjangkau. Lalu yang kedua, aktivitas kantor sudah stabil. Setelah pertengahan tahun, aktivitas kerja biasanya kembali normal. Kebutuhan makan siang praktis dan hemat di kalangan pekerja meningkat. Lalu yang ketiga, waktu persiapan yang cukup. Waktu sebelum Oktober akan digunakan untuk menyiapkan perlengkapan, percobaan menu, membuat konten promosi, dan membuka sistem pre-order. Nah, mengapa catering pekerja dan mahasiswa relevan pada saat ini? Ada beberapa alasannya. Itu yang pertama, keterbatasan waktu. Pekerja dan mahasiswa mempunyai aktivitas yang padat. Waktu mereka terbatas serta seringkali tidak memiliki waktu untuk menyiapkan atau mencari makanan sehat. Catering harian jadi solusi praktis dan hemat waktu. Lalu yang kedua, kesehatan dan kesejahteraan. Banyak orang mulai sadar pentingnya makanan bergizi. Namun, opsi makanan sehat di luar masih mahal dan terbatas. Permintaan akan makanan sehat dan bergizi juga terus meningkat untuk mendukung produktivitas. Catering bisa menyediakan menu rumahan sehat dengan harga yang terjangkau. Lalu yang ketiga, pasar stabil. Baik pekerja maupun mahasiswa butuh makanan setiap hari. Artinya, permintaan terhadap pelayan catering bersifat rutin dan berulang menjadikannya pasar yang stabil dan potensial. Pengelolaan bisnis catering, yaitu yang pertama sumber modal.
Modal awal sekitar 4 sampai 5 juta berasal dari dana pribadi, digunakan untuk membeli peralatan masak dasar, kotak makan, bahan baku awal, dan biaya promosi sederhana. Lalu yang kedua, perencanaan menu dan produksi. Menu disusun mingguan, fokus pada makanan sehat, bergizi, dan terjangkau. Lalu bahan akan dibeli secara harian atau 2 hari sekali agar selalu segar. Serta produksi dilakukan di dapur rumah untuk menekan biaya sewa tempat. Lalu yang ketiga, sistem pre-order dan langganan. Pemesanan dilakukan sehari sebelumnya melalui WhatsApp dan Instagram dan tersedia opsi langganan harian, mingguan, dan bulanan agar arus kas stabil dan pengeluaran bisa direncanakan. Lalu yang keempat, promosi dan pemasaran. Promosi dilakukan lewat media sosial seperti Instagram dan WhatsApp Story, dan kerjasama dengan pemilik kos-kosan atau komunitas mahasiswa atau pekerja. Menggunakan foto menu, testimoni, dan promo awal seperti gratis satu jika pesan 5 hari berturut-turut. Lalu yang kelima ada pencatatan keuangan. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat secara rapi menggunakan aplikasi keuangan sederhana seperti Excel. Laporan mingguan dibuat untuk melihat keuntungan dan efisiensi biaya. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan pengembangan. Setiap bulan akan dilakukan evaluasi seperti menu favorit, keluhan pelanggan, dan saran perbaikan. Target jangka pendek mencapai 30 pelanggan tetap dalam 2 bulan pertama, yaitu target jangka menengah, tambah variasi menu, kerjasama dengan driver ojek online, dan potensi rekrut tenaga bantu jika permintaan meningkat. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.